Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan hasil dari PJBL kami, yaitu laporan keuangan pabrik tempe UMKM Bapak Charmin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafisa Aulia Dharma dengan NIM pokok 024. Perkenalkan, nama saya Adit Mardiansyah dengan NIM pokok 010. Perkenalkan, saya Dava Ramdhani dengan NIM 026. Perkenalkan, saya Vila Kiraina dengan NIM 037. Saya Kamila Zahrani dengan NIM 027. Saya Lydia Pujalita dengan NIM 017. Di sini kita akan bahas yang pertama ada profil perusahaan, jenis perkembangan rencana pengembangan usaha, kendala pengembangan, kebijakan akuntansi, daftar akun, dan laporan keuangan. Pabrik tempe Bapak Charmin yang beralamat di Jalan Keramat nomor 119 Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok ini merupakan usaha turun-temurun yang sudah berjalan lama hingga saat ini. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi sekitar 1,5 kuintal kacang kedelai untuk diolah menjadi tempe. Tempe ini diproduksi secara tradisional menggunakan proses fermentasi manual. Pabrik ini menghasilkan dua jenis produk, yaitu tempe daun dan tempe plastik. Jenis perkembangan rencana pengembangan usaha, tempe di Indonesia dinilai merupakan salah satu usaha kecil yang menengah atau UKM yang memiliki potensi besar. Jenis usahanya bervariasi, mulai dari produksi tempe skala kecil di rumah, hingga industri tempe skala besar. Perkembangan usaha tempe dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan permintaan pasar, inovasi produk, dan dukungan pemerintah. Hal ini memudahkan munculnya berbagai jenis perkembangan usaha tempe seperti diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan perluasan pasar. Kendala pengembangannya, perkembangan pabrik tempe menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses produksi dan penjualan. Salah satu kendala utamanya adalah ketersediaan bahan baku kedelai yang seringkali tidak stabil, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini semakin diperburuk dengan fluktuasi harga kedelai di pasaran yang dapat meningkatkan biaya produksi. Selain itu, kurangnya pengetahuan produsen tradisional mengenai teknik produksi, modern, dan manajemen usaha merupakan kendala utama. Terbatasnya akses terhadap modal perusahaan dan kesesuaian dengan pangan lain. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi dari pabrik tempe Bapak Charmin. Ada 7, ada umum, kebijakan pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, penilaian persediaan, dan penyusutan aset tetap. Daftar akunnya ada seperti ini, ada aset, dari hutangnya, modal, pendapatan, dan harga pokok penjualannya bisa dilihat seperti ini. Ini ada akun bebannya juga seperti ini. Lanjut ke saldo awalnya. Saldo awalnya ini dari akhir Februari 2024 yang nantinya akan menjadi saldo awal di bulan Maret maksudnya. Data ini kami dapatkan dari pencatatan manual bulan Februari pabrik tempe Pak Charmin. Untuk keterangannya, biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulan selalu sama. Yang kedua, jumlah tempe yang diproduksi dan dijual per harinya selalu sama karena setiap tempe yang diproduksi per hari akan langsung habis terjual di hari itu juga. Yang terakhir, karena biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulan selalu sama, begitu pula dengan produksi dan penjualan tempe. Maka, data yang kami dapat akumulasikan langsung per 3 bulan. Jadi, laporan yang disajikan ini nantinya per 3 bulan dari bulan Maret, April, dan Mei. Lanjut, di sini ada data dari mesin dan peralatan yang dimiliki oleh pabrik Pak Charmin. Ada 1 mesin dan 7 peralatan. Di sini untuk keseluruhan total mesin itu sebesar Rp4.500.000 dan untuk peralatan sebesar Rp2.685.000. Selanjutnya ada data biaya-biaya yang harus Bapak Charmin keluarkan setiap bulan dan sudah kita akumulasikan menjadi per 3 bulan. Yang pertama ada data biaya bahan baku, bahan pelengkap, dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini untuk total biaya utama ada sebesar Rp146.172.000. Untuk biaya bahan baku pelengkap itu ada sebesar Rp1.560.000 dan terakhir untuk biaya tenaga kerja itu total ada sebesar Rp7.200.000. Selanjutnya ada data biaya overhead pabrik dan biaya lainnya yang sudah diakumulasikan menjadi per 3 bulan juga. Untuk total biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp7.026.750 dan biaya lain-lain dengan total Rp3.960.000. Di sini ada produksi dan penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah tempe yang diproduksi dan dijual per harinya selalu sama. Karena selalu sama, maka data tersebut diakumulasikan menjadi per 3 bulan. Untuk sehari, Pak Charmin memproduksi tempe sebanyak 565 piece, dengan masing-masing harga per piece, yaitu untuk tempe plastik besar Rp10.000, tempe plastik sedang Rp8.000, tempe plastik kecil Rp5.000. Dan terakhir tempe daun Rp8.000. Kita kalikan tempe yang diproduksi per hari ini dengan masing-masing harga per piece-nya agar mengetahui berapa total pendapatan per hari. Setelah kita kalikan 30 untuk mendapatkan total pendapatan per bulan, lalu kita kalikan kembali dengan per 3 bulannya untuk mendapatkan total pendapatan per 3 bulan.
Setelah dihitung, total pendapatannya adalah sebesar Rp338.310.000. Lalu masuk laporan biaya produksi. Di sini kami menggunakan metode full costing. Jadi kita memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi total biaya produksinya adalah sebesar Rp161.958.750 dan total tempe yang diproduksi adalah sebesar 50.850 piece. Maka total biaya produksi yaitu sebesar Rp161.958.750 dibagi jumlah tempe yang diproduksi yaitu 50.850. Maka harga pokok produksi per piece-nya tempe itu sebesar 3.185. Kemudian lanjut ke laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan. Nah, untuk dapat menghitung laba penjualannya, kita hitung dulu berdasarkan data yang telah kita dapat tadi. Karena pemilik itu produksi setiap hari habis, jadi pemilik nggak punya pencatatan persediaan bahan baku dari persediaan barang ini. Nah, setelah kita hitung harga pokok produksi, maka harga pokok penjualannya itu sebesar 161.958.750. Nah, ini untuk laporan laba ruginya. Setelah kita tahu berapa nominal harga pokok penjualannya, barulah kita membuat laporan laba rugi untuk mencari laba bersihnya. Nah, kita hitung dari mencari laba kotornya itu dengan menghitung penjualan yang kita dapat yaitu sebesar 338 dikurang dengan harga pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor sebesar 176.351.250. Kemudian kita kurangi dengan beban operasi yaitu beban perlengkapan kantor, beban sewa, dan beban lain yang jumlahnya 3.960.000. Nah, setelah itu laba kotornya dikurangi dengan total beban operasinya yang menghasilkan laba bersih sebesar 172.391.250. Nah, ini untuk buku besarnya saldo awalnya itu saldo di akhirnya itu 186.343 juta, banknya 40 juta, perlengkapan pabriknya 12.500.000, kendaraannya 30 juta, peralatan pabriknya 2.685, mesin pabriknya 4.500.000, dan yang terakhir modal akhirnya itu 102.640.000. Oke, lanjut kita ke laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan per 3 bulan. Untuk bagian aset, ada aset lancar, yaitu ada kas, bank, dan perlengkapan pabrik. Ini didapatkan dari buku besar, yang totalnya 238.843.000. Nah, selanjutnya untuk aset tetap, kendaraan, peralatan pabrik, dan mesin pabrik didapatkan juga dari buku besar. Namun, untuk akumulasi-akumulasi ini didapatkan dari bagian data biaya overhead pabrik yang digunakan untuk mengurangi nilainya. Untuk total aset tetap, jumlahnya Rp36.188.250. Jadi di sini didapatkan total asetnya Rp275.031.250. Nah, lanjut untuk liabilitas. Di sini pabrik tempe Bapak Charmin tidak memiliki liabilitas. Kalau ekuitasnya, modalnya ini kita dapatkan dari buku besar, namun laba ditahannya ini kita dapat dari laba bersih yang sudah tadi kita hitung di laporan laba rugi. Jadi total liabilitasnya juga sama seperti aset, yaitu Rp275.031.250. Di sini untuk saldo akhir bulan Mei 2024, ada debit kreditnya yang memiliki nilai total yang sama, yaitu Rp276.028.000. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis pada periode Maret sampai Mei 2024 yang telah dilakukan, diketahui bahwa usaha pabrik tempe Bapak Charmin mengalami keuntungan yang stagnan selama 3 bulan. Laba yang didapat ini sudah cukup aman untuk mempertahankan usahanya. Rasio net profit margin yang mencapai 50,96% ini sudah cukup baik dan aman untuk usaha jangka panjang. Hal ini tidak dipungkiri karena usaha ini sudah cukup lama berdiri, yakni dari tahun 2002. Secara keseluruhan, pabrik tempe Bapak Charmin sudah melakukan manajemen usaha yang baik, namun masih belum melakukan pencatatan terperinci terkait penyusutan peralatan dan mesin serta kendaraan yang dipakainya. Lanjut untuk bagian saran. Saran yang dapat diajukan, yakni pabrik tempe Bapak Charmin ini perlu dilakukan pencatatan terperinci terkait penyusutan atau depresiasi peralatan dan mesin yang digunakan, sehingga diperoleh informasi laporan keuangan yang real dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adanya pencatatan ini dimaksudkan agar pabrik tempe Bapak Charmin mempunyai laporan keuangan baik sehingga bisa berguna untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, seperti investasi jangka panjang yang bertujuan untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan profit. Oke, di sini ada beberapa dokumentasi yang kita ambil pada saat PJBL di pabrik tempe Bapak Charmin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Mardiansyah. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 untuk PJBL Akuntansi Biaya. Di sini saya dan teman-teman saya yang ada di belakang kamera akan melakukan wawancara untuk UMKM terpilih. Sebelumnya, mari kita perkenalkan untuk narasumber pada hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Agus Mardani, biasa dipanggil dan saya merupakan anak dari pemilik usaha ini. Mungkin boleh dijelaskan untuk profil usahanya. Oke, jadi usaha ini bisa dibilang usaha turun-temurun dari kakek ke kakek. Yang pastinya untuk perusahaan saat ini kita berdiri kurang lebih pada tahun 2000. Berarti langsung aja kita mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, untuk produksi tempe ini biasanya tuh pernah ada sisa atau tidak, Mas? Dan misalkan ada sisa itu biasanya tempenya akan diapakan? Untuk usaha ini sendiri, kalau misalkan berbicara tentang produksi, kita produksi banyak. Tapi kalau misalkan bersisa sisa mungkin ada paling kalau nggak satu ya dua, karena lebihnya kita usaha tempe ini bisa dibilang habis sekali sih. Jadi habis selalu ya? Habis selalu. Terus juga biasanya kan produksi tempe ini memiliki ampas. Ya. Berarti biasanya itu ampasnya untuk apa ya? Karena tempe itu sendiri kan biasanya kita mengeluarkan ampas dan juga air rebusan. Nah, air rebusan itu juga akan kita alokasikan ke kandang sapi, karena kita juga punya kandang sapi sendiri. Kan usaha tempe ini orang tuanya Mas ya? Ya, Untuk Pak Charmin sendiri, usaha tempe ini memiliki kerjasama dengan mitra lain atau sendiri aja? kalau berbicara tentang mitra mungkin ada satu atau dua bahkan tiga. Kayak misalkan usaha tempe ya seperti ini, dia setiap harinya hari 400.000 rupiah untuk diproduksi jadi keripik tempe. Terus ada lagi yang seperti itu buat teman-teman yang ada di PLN. Berarti lumayan banyak juga ya? Ya, Terus untuk selanjutnya untuk pengiriman ini memiliki apa tuh, kendaraan pribadi diantaranya atau menggunakan seperti ojek online atau seperti apa Mas, untuk pengiriman? Untuk pengiriman tersendiri biasanya kita pengirimannya ke pasar Tabu di daerah terdekat, dan apabila ada di luar daerah biasanya kita menggunakan kurir atau kita buat di media sosial kayak misalkan WhatsApp, Gojek, GoFood atau di platform lain gitu. Berarti tergantung dari tempatnya juga ya? Ya. Menyesuaikan. Nah, selanjutnya ini kan udah lumayan lama ya. Jadi, menurut Mas sendiri usaha ini tuh menguntungkan atau tidak? Oke, menurut saya pribadi usaha ini bisa dibilang amat sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ini kan usaha bersama, terus juga berdiri udah lama, yang pasti begitu memungkinkan karena dari tempo dari waktu ke waktu terus menghasilkan keuntungan seperti itu. Jadi sangat menguntungkan ya? Ya, betul. Nah, ini terakhir Mas dari pertanyaan kita. Sebelumnya pabrik tempe ini menggunakan catatan keuangan secara manual gitu. Nah, kita kan sudah membuat laporan keuangan pabrik tempe ini. Ya. Nah, boleh minta pendapat Mas untuk apa tuh? Gimana menurut Mas hasil dari laporan keuangan yang sudah kami buat ini? Bentar, boleh. Kalau kuliah contohnya? Ya. Ini ya? Iya. Oh. Apa itu? Laporan keuangan per 3 bulan ada, biaya produksi ada, terus juga aset juga ada juga ada, kredit juga ada. Ini hitungannya berarti detail banget ini ya? Iya. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih ini sangat menguntungkan ya, karena dari sebelumnya tuh kita hitungnya masih hitungan manual, kita masih angan-angan, tapi karena emang kalian sudah bantu kita semua buat perhitungan ini, jadi menurut saya pribadi ini bagus juga sih buat perhitungan per 3 bulannya. Ya semoga aja nanti kedepannya kita bisa kita tolong juga kalian semua, supaya hitungannya nanti di tahun berikutnya nanti juga sih, biar lebih pas, lebih balance, lebih Lebih terstruktur juga. nah itu loh. Oke, mungkin segitu aja Mas untuk wawancaranya. Terima kasih Ya. sudah mau menjadi narasumber. Semoga usahanya juga semakin lancar. Terima kasih juga untuk penonton-penonton lainnya yang sudah mau menonton hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.